Bab 3. Pernikahan kontrak Alicia. Saat Claudia memasuki perusahaan besar itu, banyak sekali pasang mata yang menatapnya tak suka. Namun, itu sama sekali tidak diladani oleh Claudia. Ia segera menghampiri meja resepsionis untuk bertanya. "Maaf Mbak, di mana ruangan untuk melakukan interview?" tanya Claudia ramah. "Ada di lantai 2, sebelah kiri," balasnya sinis. Claudia hanya mengangguk dan segera memasuki lift untuk pegawai. "Gue gak yakin dia bakal diterima jadi sekretaris CEO kita," bisik pegawai perempuan yang berada satu lift dengan Claudia. "Sama, muka dan penampilannya aja tidak ada selera." Balasnya merendahkan Claudia. Claudia yang mendengar itu hanya tersenyum datar, tanpa menggubris atau melawan setiap ucapan yang mereka lontarkan untuknya. Pintu lift terbuka. Claudia pun segera keluar dan menuju tempat interview itu. Ternyata bukan Claudia saja yang berada di situ. Banyak sekali para pria dan perempuan yang menunggu gilirannya. Claudia menyerahkan beberapa dokumen miliknya kepada salah satu pegawai yang berada di luar ruangan interview itu dan segera mencari tempat duduknya. Orang-orang yang berada di sekitar Claudia terlihat sangat tegang dan gugup karena mereka akan melakukan interview dengan CEO-nya langsung. Tapi tidak dengan Claudia. Ia malah memasang wajah bodoh amat. Ia juga yakin bahwa ia akan terpilih menjadi sekretaris itu. Sudah setengah jam Claudia menunggu. Kini tinggal tersisa ia saja lagi. Dan benar saja, kini namanya sudah dipanggil. Ia pun segera masuk ke dalam ruangan interview itu dengan memasang wajah datar dan angkuhnya. "Siapa nama?" tanya pemilik perusahaan itu dengan singkat. "Alicia," balas Claudia yang semakin singkat tanpa rasa takut akan diusir. Baiklah Alicia. Saya akan memulai interviewernya sekarang. Apa kau sudah siap?" tanyanya dengan ramah sambil tersenyum mengeluarkan kekuatan 1000 kenapanan itu. Namun tidak berarti apa-apa untuk Claudia. Ia hanya mengangguk kecil. Pria tampan itu pun mulai mewawancarai Claudia dengan sangat tegas dan berwibawa. Pertanyaan terus saja dilontarkannya dan dijawab oleh Claudia dengan tenang dan cepat. Bahkan orang yang berada di dalam ruangan itu ada yang merasa iri karena kepintaran yang Claudia miliki. "Oke, kau diterima bekerja sebagai sekretaris saya karena menjawab semua pertanyaan yang saya berikan dengan benar dan rapi. Perkenalkan, nama saya Yuda Erlangga, sebagai direktur di kantor MCT Group ada ini. Kau bekerja besok hari dan datanglah lebih awal," jelasnya. "Baik Pak, terima kasih telah menerima saya sebagai sekretaris di kantor ini. Saya sangat senang dan saya akan bekerja dengan giat nantinya," balas Claudia sopan dan segera berdiri untuk pergi dari ruangan interview itu. "Kalau begitu, saya permisi Tuan," sambung Claudia menunduk hormat dan segera pulang ke apartemennya. Sedangkan di ruangan direktur, saat ini Yuda tengah mencek beberapa dokumen milik Claudia dengan sangat teliti. Ia sangat suka dengan sifat yang Claudia miliki tadi, yang sama sekali tidak takut atau gugup saat melakukan interview beberapa waktu lalu. "Gadis yang sangat pintar," gerutu Yuda memuji Claudia. Sedangkan di tempat lain, Claudia baru saja sampai di apartemennya itu dan segera masuk ke dalam. Setelah sudah berada di dalam, ia berjalan ke ruang dapur untuk memasak, karena perutnya sudah sangat lapar. Ia lebih memilih masak nasi goreng agar tidak terlalu ribet dan lama. Claudia memotong sayur sawi dan cabai untuk bahan campuran nasi gorengnya itu, dan 1 butir telur untuk penambah kenikmatannya.
Tak butuh waktu lama bagi Claudia memasak nasi gorengnya. Kini ia sudah selesai dan segera menghidangkannya di atas piring putih dan segera menyantapnya. Keringat dingin di kepala dan leher Claudia mulai keluar akibat rasa pedas dari nasi goreng yang tadi ia masak. Ia sengaja menambahkan cabai banyak-banyak agar terlihat menggiurkan, meskipun air mata taruhannya. Ternyata begini toh rasanya pedas, ucap Claudia ngos-ngosan. Karena ia dulu dilarang oleh ayahnya untuk memakan makanan yang terlalu pedas atau aneh. Apalagi makanan yang ada di pinggir jalan. Namun setelah Claudia ke Indonesia, ia tidak sama sekali mengingat apa yang dilarang oleh ayahnya dulu. Nasi goreng itu akhirnya habis tanpa sisa. Dan Claudia sangat kekenyangan sampai-sampai ia tidak bisa berdiri lagi. Ditambah bibir dan lidahnya yang merah akibat rasa pedas. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Claudia kini tengah membuka laptop kecil miliknya dan sambil mengetikkan sesuatu. Terlihat Claudia tengah kebingungan memikirkan sesuatu. Entah hanya Tuhan dan ia saja yang tahu. Apa sebaiknya aku menulis novel online aja ya? Pikir Claudia. Claudia adalah orang yang sangat berbakat di saat ia masih duduk di bangku TK. Ia sering dijuluki CA Jenius. Claudia memiliki IQ 350 sama seperti ayah dan kakak laki-lakinya. Claudia selalu meraih juara 1 jika ia sedang mengikuti lomba dari sekolah bahkan sampai tingkat internasional. Bahkan Claudia sudah sangat banyak mempunyai novel yang ia buat sendiri. Dan semua novelnya rata-rata sudah dibukukan oleh pihak atasan. Dan ada juga yang sudah difilmkan. Para pria banyak sekali yang mengagumi atas kepintaran yang Claudia miliki. Namun, mereka semua hanya bisa melihat wajah Claudia yang palsu. Jika Claudia mengungkapkan jati dirinya yang asli, mungkin mereka semua tidak ada yang berani mendekati atau menjelek-jelekannya. Apa ya judulnya yang cocok? Sambil berpikir, mencari serpihan-serpihan huruf yang cocok disusun. Pernikahan kontrak. Terpaksa menikah. Pernikahan di atas kertas. Pernikahan 1 tahun. Apa ya? Yang masih bingung judul apa yang cocok untuk novelnya nanti. Pernikahan kontrak Alicia. Cocok nih, gerutu Claudia yang baru saja mendapatkan judul terbarunya itu. Dan ditambah embel-embel namanya sendiri. Oke, kita buat yang ini saja, sangat pas, ucap Claudia yang mulai mengotak-atik laptop miliknya dengan sangat teliti. Tidak terasa, malam semakin larut, namun Claudia masih tetap sama di posisinya saat tadi. Yang masih mengetik-ngetik jemari kecil dan mungil itu. Tidak ada rasa mengantuk atau kelelahan yang terlihat di wajah cantik dan mulus itu. Hanya ada wajah datar dengan mata yang tajam. Claudia baru saja menyelesaikan 10 bab untuk novelnya yang berjudul Pernikahan Kontrak Alicia. Namun, sudah sangat banyak yang membacanya dan menunggu kelanjutan dari ceritanya itu. Karena besok ia akan pergi ke kantor, Claudia pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu dan meletakkan laptopnya di atas meja rias miliknya. Setelah meletakkan itu, Claudia berjalan ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mencuci wajahnya yang agak sedikit berminyak. Claudia sudah keluar dari kamar mandi dan segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang empuk miliknya dan langsung memejamkan matanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.